Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas lanjutan alur cerita Donghua. Namun dengan sigap Neveng menghalangi praktisi pria itu. Ia pun mengeluarkan teknik 3 matahari pembunuh sains untuk menyerang praktisi pria gemuk. Akan tetapi praktisi monster melawan, hingga terjadi benturan kekuatan pedang di antara mereka berdua. Pertarungan mereka berdua pun terus berlanjut sampai membuat praktisi itu terpental oleh serangan pedang Neveng. Praktisi pria menyadari meski Neveng hanya martial science tingkat 1, tapi Neveng sekuat martial science tingkat 3. Kemudian salah satu praktisi yang punya cakar di tangannya, ia pun ingin menghabisi Neveng. Namun Neveng berhasil menghindarinya. Kemudian melancarkan serangan dan berhasil mementakkan pria cakra tersebut dengan kekuatan tebasan pedang Neveng. Ketika itu, Neveng mengetahui pertempuran semakin lama semakin akan merugikan. Ia pun harus melakukannya dengan cepat. Sementara praktisi pria akan menyerang Neveng karena ia tidak terima Neveng menyakiti dirinya. Ia pun menyerang Neveng dengan kekuatannya. Namun Neveng melindungi dirinya dengan perisai api ilahi. Dikatakan oleh praktisi pria gemuk, jika kita membiarkan mereka hidup, akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Ia pun menyuruh teman-temannya untuk berhenti bermain-main. Kerahkan semua kekuatan untuk menghabisi Neveng dan Nona Yuyan. Hingga akhirnya dua praktisi wanita menyerang Nona Yuyan dengan kekuatan mereka berdua. Kekuatan gabungan mereka pun langsung menyerang Nona Yuyan. Nona Yuyan pun melindungi dirinya dengan kekuatannya. Hingga akhirnya Nona Yuyan terpental oleh serangan mereka berdua. Untungnya saja Neveng dengan cepat menangkap Nona Yuyan yang saat itu sedang terpental. Ketika itu terjadilah saling tatap di antara mereka berdua. Setelah itu Neveng dan Nona Yuyan mengeluarkan teknik secara bersamaan. Nona Yuyan mengeluarkan teknik membakar langit, sementara Neveng mengeluarkan barikade. Terlihatlah tercipta serangan bola api seperti meteor yang menyerang mereka berempat. Di sisi lain, praktisi pria gemuk mengatakan kepada Neveng dan Nona Yuyan, jika kalian adalah klan monster, di masa depan pasti akan sangat menjanjikan. Sayangnya, kalian terlahir sebagai manusia. Kemudian, ia pun menangkap Neveng dan Nona Yuyan dengan kekuatannya dan membalikan serangan mereka berdua. Akan tetapi, ketika bola api tersebut terkena kepada Neveng, tiba-tiba saja token True Martial secara otomatis melindungi Neveng. Terlihat Neveng pun baik-baik saja. Ia pun mengatakan, apa barusan adalah token True Martial? Hal itu membuat praktisi yang punya cakar heran. Sebenarnya Neveng bisa melepaskan diri dari belenggu mental. Bagaimana itu mungkin? Sedangkan praktisi wanita menginginkan Neveng, adapun Nona Yuyan lebih baik dihabisi saja. Ia pun mengeluarkan pedangnya yang sangat besar untuk menyerang Nona Yuyan. Nona Yuyan pun merespon dengan mengeluarkan kekuatan Phoenix-nya. Terjadilah benturan kekuatan di antara mereka. Setelah hal itu, Neveng dan Nona Yuyan mengeluarkan teknik secara bersamaan, yaitu naga kobaran api dan juga sumber api Phoenix. Serangan itu pun berhasil mementalkan Nona Merah dan juga pria cakar. Sedangkan praktisi pria gemuk sangat marah kepada Neveng dan Nona Yuyan. Ras manusia rendahan, ia pun akan menunjukkan kepada mereka berdua apa itu kengerian yang sesungguhnya. Lantas, ia pun berubah menjadi ras monsternya, yaitu kodok raksasa. Ia pun mencoba menyerang Neveng dengan lidahnya. Terlihat Neveng melindungi dirinya sendiri bersama Nona Yuyan dengan tameng.
Ketika itu ditegaskan oleh Nefeng, kodok pikir bisa menghabisinya dengan mudah. Kodok terlalu percaya diri. Nefeng mengeluarkan teknik Phoenix untuk menyerang kodok, sekaligus mengeluarkan mutiara api ilahi untuk menyerangnya. Hingga pada akhirnya serangan itu pun berhasil mementalkan kodok. Terlihat setelah serangan itu, Nefeng menjadi pusing. Nona Yuyan menanyakan apakah Nefeng baik-baik saja. Kemudian praktisi gendut dan yang lainnya pun melarikan diri. Akan tetapi salah satu dari mereka, yaitu praktisi wanita air, melemparkan jarum kepada Nefeng. Dengan sigap Nefeng langsung menangkisnya. Namun salah satu jarum mengenainya dan masuk ke dalam tubuhnya. Nefeng bilang ini hanyalah cedera ringan dan ia tidak apa-apa. Nona Yuyan menyalahkan dirinya karena ia terlalu lemah dan menjadi beban bagi Nefeng. Namun ditegaskan oleh Nefeng jika bukan karena Nona Yuyan, ia akan menjadi tawanan dari monster wanita itu. Mendengar hal tersebut, Nona Yuyan mengatakan, bahkan iblis wanita tersebut menyukai Nefeng. Mendengar itu, Nefeng mengatakan, mungkin juga Nona Yuyan mempunyai perasaan kepadanya. Terjadilah saling tatap kembali di antara mereka berdua. Namun ternyata Nefeng hanya bercanda. Ditambah lagi 4 praktisi terluka parah dan mereka tidak akan kembali. Nefeng pun mengajak Nona Yuyan untuk berkultivasi di kolam mata air spiritual. Sedangkan Nona Yuyan bergumam, Nefeng menyelamatkannya 1 kali lagi dan berulang kali. Setelah hal itu, mereka berdua pun berkultivasi di dekat kolam mata air spiritual. Ketika selesai dikatakan oleh Nona Yuyan, mata air spiritual sumber bumi sesuai dengan reputasinya, hanya dalam waktu setengah bulan, mereka telah mencapai martial science tingkat 2. Disampaikan oleh Nefeng untungnya di kota Shura. Ia banyak menyiapkan pil energi. Ia yakin setelah memakannya, mereka bisa mencapai martial science tingkat 3. Nona Yuyan menanyakan bagaimana dengan cedera Nefeng. Dikatakan oleh Nefeng sudah sembuh. Nona Yuyan menanyakan setelah mereka berkultivasi, apa rencana Nefeng. Dijelaskan oleh Nefeng sebelum kembali ke kota Shura, ia ingin menyelesaikan masalah ini dengan Hao Tian. Setelah itu, ia akan tinggal di kota Shura bersama Nona Bing untuk berkultivasi. Ditambah lagi, Nona Yuyao juga ada di sana. Setelah kita bertemu dengan mereka, kita bisa saling membantu. Mendengar hal itu, Nona Yuyan pun akan memikirkannya. Setelah Nona Yuyan pergi, Nefeng bergumam. Ia mengetahui bahwa Nona Yuyan mempunyai perasaan terhadapnya. Hanya saja kita ditakdirkan merindukan satu sama lain. Terlihat Nefeng merasakan sakit di area dadanya, bekas jarum es yang menyerangnya sebelumnya. Nefeng merasakan ini aneh. Ia telah menghilangkan racunnya, mengapa masih sakit? Hingga akhirnya ia pun melanjutkan kultivasinya. Setelah hal itu, terlihat Nefeng dan Nona Yuyan masih berkultivasi di dekat kolam mata air spiritual. Kemudian cahaya biru dari langit pun menyambar kepada mereka berdua. Lalu ledakan kekuatan dari Nefeng yang sedang berkultivasi menembak ke atas. Sementara Nona Yuyan juga meledakkan kekuatannya ketika sedang berkultivasi. Setelah selesai dikatakan oleh Nona Yuyan bahwa ia telah menembus martial science tingkat 3. Akan tetapi ada yang aneh dengan Nefeng yang padahal sudah menembus martial science tingkat 3 tapi masih belum bangun juga. Lantas Nona Yuyan mencoba untuk membangunkannya dengan memanggil nama Nefeng. Namun hal itu belum bisa karena Nefeng masih belum bangun. Sementara itu ternyata Nefeng terbangun di alam bawah sadarnya, yang di sana ada sebuah gunung dan ia juga ada di atas air. Nefeng menyadari bahwa ini adalah lautan kesadarannya. Dan tiba-tiba saja ada seseorang yang berkata,
Tentu saja ini adalah lautan kesadaran Nefeng, tapi juga bukan. Suara itu pun mengatakan bahwa ia adalah Nefeng, tapi Nefeng bukanlah dia. Terlihat orang itu seperti memakai baju perang. Kemudian Nefeng menanyakan apa yang sebenarnya orang itu katakan, dikarenakan Nefeng tidak mengerti. Namun seseorang tersebut meledakkan kekuatannya ke arah Nefeng. Lalu tiba-tiba saja Nefeng melihat token true martial yang sangat besar di hadapannya. Nefeng menyadari bahwa orang yang tadi adalah token true martial. Diperlihatkanlah di sana token true martial nampaknya memperlihatkan kilas balik kenangan di sana. Juga ada sebuah tayangan yang memperlihatkan semua orang sedang menghormat kepada Raja Dewa Zhenwu. Hal itu pun membuat kepala Nefeng sempoyongan dan menjadi pusing. Lalu muncullah seseorang itu kembali dari dalam token true martial. Ia pun memperkenalkan dirinya kepada Nefeng, namanya adalah Xiao Zhenwu. Ia menyampaikan dengan basis kultivasi Nefeng saat ini tidak dapat mengaktifkan token ilahi. Sementara Nefeng bergumam, ini adalah kehendak spiritual yang sama seperti leluhur Haotian. Dan secara tiba-tiba saja Xiao Zhenwu menyerang Nefeng dengan kekuatannya, sembari mengatakan, tapi dengan keadaan dunia yang tidak terduga, luka tersembunyi di tubuh Nefeng merupakan kutukan sekaligus berkah. Nefeng menanyakan apakah benar Xiao Zhenwu ini adalah reinkarnasinya. Hal itu pun dibenarkan oleh Raja Zhenwu. Nefeng menanyakan kembali, mengapa Zhenwu saat itu mati? Dijelaskan oleh Zhenwu ia tidak ingat. Setiap kali ia mencoba mengingatnya, ia merasakan sakit tanpa henti. Tapi yang ia tahu jawabannya bisa terungkap dengan mengumpulkan 9 token ilahi. Mendengar itu, Nefeng mengatakan itu adalah masa lalu dari Zhenwu dan dia tidak membutuhkannya. Disampaikan oleh Zhenwu, memiliki ingatan itu, apakah Nefeng tidak bermotivasi untuk mendominasi seluruh dunia manusia? Ternyata Nefeng tidak tertarik mendominasi dunia manusia. Ia bahkan tidak tertarik dengan ingatan orang lain. Mendengar itu, Raja Zhenwu sambil tersenyum mengatakan, sesuai dengan karakternya, bahkan reinkarnasi pun punya pemikiran yang sama. Ditegaskan oleh Zhenwu sayang sekali bahwa ia tidak dapat membantu Nefeng lagi. Jika luka yang ada dalam tubuh Nefeng dibiarkan, seni bela diri Nefeng akan lenyap dan kehidupan Nefeng akan dalam bahaya. Mendengar itu, Nefeng menanyakan serangan dari monster martial sains tingkat 3 bagaimana bisa begitu mematikan. Dijelaskan oleh Raja Zhenwu bahwa dari serangan tentu saja tidak mematikan, namun serangannya mengenai tubuh reinkarnasi Nefeng dan berdampak pada pembuluh hati Nefeng. Kemudian Raja Zhenwu mengeluarkan kekuatan naga dari token true martial dan naga biru tersebut mengeluarkan token kembali yang langsung mengarah kepada Nefeng. Dijelaskan oleh Raja Zhenwu, ini adalah kotak pedang 9 naga dapat membantu dan membimbing Nefeng menyelesaikan krisis. Lantas token pedang tersebut mengeluarkan aura kekuatannya. Nefeng pun menyadari niat pedang bawaan yang begitu murni. Ternyata ini adalah harta dari alam dewa, tidak boleh sembarang digunakan. Hingga akhirnya harta tersebut masuk ke dalam tubuh Nefeng. Selain itu, Raja Zhenwu juga akan mengajari metode rahasia untuk menyembunyikan nafas token ilahi. Kemudian Raja Zhenwu langsung menyuntikkan metode rahasia tersebut kepada tubuh Nefeng yang membuat Nefeng terpukul mundur. Sebelum pergi, ia pun menyampaikan kepada Nefeng ketika bertemu lain hari. Ia berharap mendengar jawaban yang berbeda dari Nefeng. Setelah Nefeng terbangun dari lautan kesadarannya, terlihat Nona Yuan senang. Akhirnya Nefeng bangun juga. Dikatakan oleh Nefeng bahwa ia baik-baik saja dan jangan mengkhawatirkannya. Diberitahu oleh Nona Yuan bahwa senior Zhongli dan lainnya telah lama menunggu di luar.
Lantas mereka berdua pun langsung menemui senior dan bawahannya. 宗立他们 Ketika bertemu itu, senior Li memberikan selamat karena Nefeng dan Nona Yuyan telah menembus martial science tingkat 3. Nefeng pun berterima kasih atas hal tersebut. Ia pun bertanya apa ada kabar dari istana Haotian. Dijelaskan oleh senior bahwa putra Haotian Haoye, penguasa istana kelima Zhongyu dan penguasa istana keenam Cai Ying akan segera tiba di Pulau Lingwu. Nefeng pastinya mengetahui mereka datang untuk menghabisinya. Nefeng menanyakan apa hubungan senior dengan Zhongyu. Disampaikan oleh senior bahwa Zhongyu adalah jenius dari keluarga Zhong di Pulau Tianwu 100 tahun yang lalu. Tapi Zhongyu itu tidak mengakui silsilah senior. Mendengar itu, Nefeng berkata tenang saja, ia tidak berniat terlihat dalam masalah itu. Ia juga mengerti bahwa senior bukan orang yang suka mendominasi. Nefeng meminta untuk menjelaskan kekuatan mereka. Dijelaskan oleh senior, Haoye dan Zhongyu adalah martial science tingkat 5, sedangkan Cai Ying martial science tingkat 4. Mendengar itu, Nefeng menduga jika bayangannya benar, kekuatan Haoye seharusnya berada di atas kekuatan Zhongyu. Hal itu pun dibenarkan oleh senior. Haoye adalah satu-satunya putra Haotian yang telah menjadi martial science. Sumber dayanya lebih melimpah dari yang lain, bahkan bisa melawan martial science tingkat 6. Mendengar itu, Nefeng tahu orang ini masih saja melawan hukum seperti biasanya. Nefeng menanyakan karena dia ingin menghabisinya, mengapa tidak melakukannya sendirian. Dijelaskan oleh senior, leluhur Haotian melukai penguasa Gunung Feilong dan dia sedang mengasingkan diri untuk menyerang Kaisar Bela Diri Heavily Fat. Nona Yuyan pun bertanya-tanya apa itu Kaisar Bela Diri Heavily Fat. Diberitahu oleh senior meskipun istana Haotian berada di benua Zhenwu dan bukan kekuatan tertinggi, tapi mudah untuk menghabisi dua kultivator biasa. Ia pun menyarankan agar Nefeng dan Nona Yuyan melarikan diri saja sejauh mungkin. Ditegaskan oleh Nefeng karena Haotian bertekad menghabisinya. Pasti akan menggunakan segala cara. Dan lari hanya akan melibatkan orang yang tidak bersalah. Mendengar itu, Nona Yuyan pun mengatakan, bahkan jika mereka datang, ia akan bertarung dengan Nefeng sampai akhir. Setelah hal itu, Nefeng dan Nona Yuyan pun berada di pelabuhan, dan tiba-tiba saja tiga praktisi yang disebutkan sebelumnya muncul. Mereka adalah Haoye, Zhongyu, dan juga Cai Ying. Mereka pun mengatakan kami berencana ke Gunung Linglang untuk mencari Nefeng. Tidak disangka Nefeng sebenarnya datang ke daerah mereka, dan nampaknya mereka sangat berambisi untuk menghabisi Nefeng. Nefeng mengetahui bahwa orang itu adalah Haoye. Nefeng pikir Haoye adalah orang yang hebat, tapi ternyata hanya orang lemah biasa. Direspon oleh Tuan Muda bahwa Nefeng hanya dalam beberapa bulan bisa menembus ranah martial science tingkat 3. Dan Nefeng memang berhak bersikap sombong. Namun disampaikan oleh Cai Ying, tapi sayangnya Nefeng belum layak di hadapan mereka bertiga. Zhongyu pun berkata, biarkan mereka berdua saja yang mengurus Nefeng. Akan tetapi ditegaskan oleh Haoye, Nefeng telah berulang kali tidak menghormati otoritas ayahnya. Sayangnya ia harus menghabisi Nefeng. Adapun wanita itu yang adalah Nona Yuyan, tangkap saja hidup-hidup. Kemudian salah satu dari mereka pun langsung menyerang ke arah Nona Yuyan. Nefeng langsung menghalau serangannya. Terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Hingga akhirnya Nefeng berhasil membentalkan praktisi tersebut. Tuan Muda Haoye memarahi Zhongyuan yang bahkan tidak bisa mengalahkan seekor semut seperti Nefeng. Zhongyu membela tadi ia ceroboh.
Namun tiba-tiba saja wanita yang sebelumnya berebut mata air spiritual dengan Neveng, ia mengatakan ini adalah Pulau Lingyu, bukan kuil Hautian kalian. Silahkan selesaikan perselisihan kalian di luar pulau. Wanita ini juga ditemani oleh pria yang biasa bersamanya. Praktisi pria mengatakan kami sangat ramah, mohon beri ia muka. Ia pun mengajak minum ke suatu tempat daripada bertengkar di sini. Hao-Yi dengan marah menyampaikan, kalian pikir kalian siapa? Mengapa ia harus memberi kalian muka? Diberitahu oleh praktisi wanita, kami tidak menindas mereka dengan ranah lebih rendah, juga tidak menindas dengan jumlah orang. Akan tetapi ketika itu Caiying langsung mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang mereka berdua. Praktisi pria dan wanita pun merespon dengan mengeluarkan avatar roh gabungan mereka untuk menyerang Caiying. Terlihat avatar roh besar tersebut menahan kotak besar yang dilemparkan oleh Caiying. Hingga pada akhirnya Neveng pun membantu menghancurkan kotak besar tersebut. Dikatakan oleh Neveng bahwa ia menghargai bantuan mereka berdua, tapi masalah ini tidak akan berakhir dengan damai. Meski agak sulit, Neveng bisa menyelesaikan ini sendirian. Mendengar itu, Hao-Yi memerintahkan untuk menghabisi mereka. Ia pun langsung menyerang ke arah Neveng. Terjadilah pertarungan pedang di antara mereka berdua. Sementara itu, Zhongyu menyerang Nona Yuyan dengan pedangnya. Ketika itu Zhong Yu menyuruh Nona Yuyan menyerah saja, serahkan diri Nona Yuyan kepada Tuan Muda Hao-Yi. Pastinya Nona Yuyan menolak hal tersebut. Di sisi lain, Caiying mengeluarkan teknik gerhana matahari untuk menjebak Nona Yuyan dan juga Zhong Yu dalam penghalang itu. Terjadilah pertarungan pedang di antara mereka berdua. Di dalam penghalang tersebut, Nona Yuyan baru sadar bahwa ia ada dalam penghalang. Kemudian Zhong Yu mengeluarkan teknik guntur suci untuk menyerang, sementara Nona Yuyan bertahan memakai sinar api ungunya. Zhong Yu terus menyerang memakai teknik gunturnya. Sementara itu, Neveng bertarung di atas udara dengan Tuan Muda Hao-Yi, dan Neveng berhasil menendang Tuan Muda sampai ia terpental ke bawah. Kemudian Neveng mengeluarkan teknik tiga matahari pembunuh sains untuk menyerang Tuan Muda. Setelahnya, Neveng menyerang dengan kekuatan Phoenix ke arah Caiying. Terlihatlah terjadi benturan kekuatan di antara kekuatan mereka yang dikeluarkan. Dan akhirnya kekuatan Phoenix dari Neveng berhasil dihindari oleh Caiying. Kembali kepada Nona Yuyan setelah penghalang hancur, ia pun melancarkan teknik sumber api Phoenix. Dengan serangan tersebut berhasil membuat Zhong Yuan terpukul mundur. Dengan ekspresi terkejut, Zhong Yu mengatakan, sebenarnya Nona Yuyan telah menguasai api ilahi. Sementara itu, Tuan Muda Hao-Yi dengan sangat marah akan menghabisi Neveng sampai mencabik-cabiknya. Terjadilah benturan kekuatan pedang di antara mereka berdua. Ketika itu, Neveng bergumam. Ia mengetahui bahwa ranah Hao-Yi lebih tinggi, sebaiknya ia harus berusaha sekuat tenaga. Lantas Neveng mengeluarkan mutiara api ilahi untuk menyerang Hao-Yi. Serangan itu pun berhasil membuat Hao-Yi terpukul mundur. Tuan Muda mengatakan bahwa harta karun seperti itu Neveng tidak pantas memilikinya. Terjadi kembali pertarungan pedang di udara di antara mereka berdua. Mereka berdua pun bertarung dengan sangat cepat di udara seperti kilatan cahaya. Hingga pada akhirnya Neveng berhasil mementalkan Tuan Muda dengan serangan pedangnya sampai membuat Tuan Muda terpukul mundur cukup jauh. Sementara itu terlihat praktisi wanita tahu bahwa api ilahi milik Neveng sudah menjadi lebih kuat. Kembali kepada Nona Yuyan yang masih bertarung dengan Zhong Yu. Saat itu terjadilah benturan pukulan di antara mereka berdua. Melihat pertarungan tersebut,
Praktisi pria mengatakan begitu juga dengan Nona Yuyan, api ilahinya sangat istimewa. Disampaikan oleh praktisi wanita, kau baru saja beberapa kali bertemu, tapi sudah memanggil Nona Yuyan begitu. Tampaknya praktisi wanita cemburu kepada prianya yang memuji Nona Yuyan. Sementara itu terlihatlah Zhong Yu dan Cai Ying bekerja sama dengan menggunakan kekuatan mereka berdua untuk menyerang Nona Yuyan. Terlihat Nona Yuyan hanya bisa bertahan dengan tameng sinar matahari ungunya. Kembali kepada Nefeng yang khawatir melihat keadaan Nona Yuyan yang diserang dua orang sekaligus. Saat itu Tuan Muda Hao Ye langsung melancarkan transformasi ke-9 pedang Hao Tian. Nefeng dengan marah menegaskan bahwa ia tidak punya waktu bermain dengan Hao Ye. Hingga pada akhirnya Nefeng mengeluarkan kekuatan pionisnya yang cukup besar untuk menyerang Hao Ye. Di dalam mulut pionik tersebut terdapat mutiara api ilahi, yang mutiara itu dilemparkan kepada transformasi pedang Hao Tian. Akhirnya mutiara api ilahi itu berhasil menembus dan menyerang Tuan Muda. Kembali kepada Nona Yuyan, setelah ia digempur oleh serangan dari mereka berdua, ia pun melancarkan teknik hujan api cakrawala tertinggi. Serangan tersebut pun berhasil menghujani mereka berdua dengan sangat parah. Akan tetapi efeknya setelah memakai teknik itu, Nona Yuyan pun langsung tepar dan berhasil ditangkap oleh Nefeng. Di pelukan Nefeng, Nona Yuyan masih mengatakan bahwa ia masih bisa bertarung. Namun ditegaskan oleh Nefeng, ia tidak akan membiarkan Nona Yuyan terluka. Lantas Nefeng menyerahkan Nona Yuyan kepada praktisi wanita. Dikatakan oleh praktisi pria bahwa Nona Yuyan melakukannya dengan sangat baik. Keberadaan Nona Yuyan hanya akan mengalihkan perhatian dari Nefeng. Ketika itu Nefeng menegaskan mulai sekarang ini adalah wilayah bermainnya. Tuan Muda Hao Ye merespon bahwa Nefeng adalah orang pertama juga orang terakhir yang bisa menyakiti dirinya. Tuan Muda pun sembari meledakkan kekuatannya di sana dan bersiap untuk bertarung kembali dengan kekuatannya yang lebih besar. Setelah mendengar hal itu, Hao Ye langsung menyerang Nefeng dengan pedangnya sampai membuat Nefeng terpukul mundur oleh pedang Hao Ye. Dikatakan oleh Nefeng bahwa Hao Ye ini adalah anjing gila. Meski begitu, Hao Ye dengan serangan pedangnya terus menyerang Nefeng dan pastinya Nefeng bisa menghindari serangan pedang dari Hao Ye. Kemudian Nefeng melancarkan serangan balik dan berhasil menendang Hao Ye sampai ia terpukul mundur cukup jauh. Selanjutnya, Nefeng mengeluarkan kekuatan pionisnya untuk menyerang Hao Ye. Sementara itu, Hao Ye hanya bisa bertahan dengan tameng kekuatannya ketika diserang oleh kekuatan pionix. Akan tetapi pada akhirnya tamengnya pun hancur dan ia pun terpental oleh kekuatan pionix Nefeng. Setelahnya Hao Ye menyuruh dua temannya itu untuk segera menghabisi Nefeng. Lantas Cai Ying mengeluarkan teknik gerhana bulannya untuk menyerang Nefeng. Namun serangannya mudah sekali dihindari oleh Nefeng sampai Nefeng mengatakan praktisi martial science tingkat 5 ternyata hanya bisa menggelitiknya. Kemudian Nefeng langsung maju untuk menghindari serangan batu tersebut, lalu menghancurkannya dengan kekuatan pedangnya. Sedangkan Cai Ying percaya diri ia bisa mengalahkan Nefeng. Akan tetapi Nefeng mengeluarkan teknik transformasi, yaitu teknik transformasi pertama dari transformasi 9 naga api.
Terlihatlah kekuatan naga pun langsung keluar dari Neveng bersamaan dengan mutiara apilah yang diserap oleh naga tersebut. Terlihat batu-batu itu berhasil dihancurkan oleh kekuatan dari avatar naga milik Neveng. Hal itu pastinya membuat Cai Ying terkejut. Hingga akhirnya ia pun diserang oleh kekuatan naga sampai ia dijatuhkan ke bawah oleh avatar naga itu. Di sisi lain, praktisi wanita yang adalah Nona Suking, ia menjadi heran keterampilan apa yang dipakai oleh Neveng. Bahkan martial science tingkat 5 seperti Cai Ying tidak bisa menahan serangan tersebut. Dikatakan oleh Nona Yuyan, ia tidak menyangka hanya dalam beberapa hari di Pulau Langyu, Neveng telah menguasai transformasi pertama. Kelihatannya ia harus lebih bekerja keras lagi agar tidak terlalu tertinggal oleh Neveng. Sementara itu terlihat Hao Yi mengeluarkan formasi pedang hantu pembunuh. Praktisi pria yang melihat itu, ia mengetahui bahwa itu adalah keterampilan dari sekte Netherworld. Terlihat Neveng terjebak ke dalam formasi pedang pembunuh hantu. Ditambah lagi Hao Yi juga menjebak dengan membuat penghalang dari formasinya. Ditegaskan oleh Hao Yi bahwa hari ini adalah hari kematian Neveng. Ia pun mengeluarkan kekuatan formasi pedang hantunya dan menciptakan avatar hitam yang persis sama seperti dirinya. Avatar itu pun mengepung Neveng dan menyerang secara bersamaan. Namun Neveng langsung melindungi dirinya dengan pelindung api ilahi. Sementara itu praktisi pria khawatir kepada Neveng karena arai pedang hantu pembunuh dapat menghabisi martial science tingkat 6. Akan tetapi saat itu Nona Yuyan yakin bahwa Neveng tidak akan kalah. Diberitahu oleh Hao Yi dapat melihat formasi ini adalah kehormatan bagi Neveng. Ia pun kembali mengeluarkan avatar hitam hantu dirinya yang langsung menyerang ke arah Neveng. Dikatakan oleh Neveng bahwa Hao Yi tidak akan bisa mengalahkannya hanya dengan trik jahat seperti ini. Kemudian Neveng langsung mengeluarkan teknik tubuh api yang sejatinya dan kembali kekuatan naga pun keluar untuk menyerang. Avatar roh naga milik Neveng langsung menerjang avatar hantu tersebut dan berhasil mengalahkan mereka semua sekaligus. Hal itu pastinya membuat Hao Yi menjadi sangat terkejut. Hingga akhirnya avatar roh naga milik Neveng berhasil mementakkan Hao Yi ke bawah dan mengalahkannya. Dikatakan oleh Hao Yi ayahnya akan menjadi kaisar bela diri Vlivet. Begitu ayahnya bertindak, kalian semua akan mati. Ia pun sembari mengeluarkan jimatnya untuk melarikan diri. Melihat Hao Yi yang akan melarikan diri, pastinya Neveng tidak akan membiarkan hal itu. Neveng kembali mengeluarkan mutiara ilahinya untuk menyerang ke arah Hao Yi dan mencegahnya untuk melarikan diri. Mutiara api ilahi tersebut pun berhasil menghentikan Hao Yi yang akan kabur dan langsung membuatnya jatuh ke bawah dan tidak berdaya. Ketika itu ia pun ditodong pedang oleh Neveng. Merasa terancam, Hao Yi menggertak Neveng. Jika Neveng menghabisinya, maka keluarganya akan dimusnahkan. Tapi dikatakan oleh Neveng, bahkan jika tidak menghabisi Hao Yi, akankah Hao Tian mengampuni keluarganya? Neveng sejak awal sudah mengingatkan, tapi sayangnya Hao Yi dan kawan-kawannya tidak menghargai itu. Daripada itu, maka Neveng akan mengakhiri perseteruan mereka sesuai dengan keinginan Hao Yi. Akhirnya Neveng menghabisi Hao Yi dengan serangan pedangnya. Namun terlihat setelah hal itu, Neveng nampak kelelahan setelah bertarung melawan 3 orang. Kemudian Nona Yuyan langsung menghampiri Neveng dan khawatir dengan keadaannya. Sementara itu dikatakan oleh praktisi pria, Master Pedang Neveng sungguh jenius yang luar biasa
Untungnya saja mereka tidak memendam niat jahat selama perebutan mata air spiritual. Hal itu pun dibenarkan oleh praktisi wanita. Namun praktisi wanita memprotes, mengapa disebut kita padahal mereka berdua bukanlah satu tim. Praktisi pria kembali mengajar wanitanya yang adalah Nona Sucing dan mengapa harus menolaknya secepat ini. Tidak lama senior Zhong muncul di sana. Ia pun melihat bahwa ini sudah berakhir karena Hao Yi sudah tepar. Namun Nefeng melihat kalung giok yang dipunya oleh Hao Yi dan ia pun langsung mengambilnya. Setelah hal itu diperlihatkanlah Nefeng sudah ada di rumah bersama Nona Yuyan. Nona Yuyan pun mengantarkan minuman untuk Nefeng sembari mengatakan, senior Zhong sangat menarik di permukaan, tapi terlihat seperti menjaga perbatasan. Ditambah lagi senior secara diam-diam mengirim mereka obat pemulihan. Direspon oleh Nefeng dalam situasi yang mengerikan ini, senior masih memperlakukan dengan tulus. Dan nampaknya senior akan menjadi teman yang baik. Ketika itu Nona Yuyan menanyakan apa yang Nefeng lihat. Diberitahu oleh Nefeng bahwa kalung giok ini terdapat larangan, tapi Nefeng tidak bisa menghadapinya. Mendengar itu ditanyakan oleh Nona Yuyan, menurut Nefeng siapa yang akan mendatangi mereka lagi? Dikatakan oleh Nefeng mungkin orang itu adalah Yuan Cheng, karena Yuan Cheng tidak lebih lemah daripada Hao Tian. Dia tidak akan meninggalkan sekte dan yang akan datang seharusnya adalah Hong Jingzhou. Ditambah lagi kata Nona Yuyan, mereka harus melewati Pulau Tianwu saat menuju ke benua Zhenwu dan dia mungkin akan menyergap kita di sana. Mendengar hal tersebut, Nefeng menyuruh Nona Yuyan istirahatlah beberapa hari lagi karena Nefeng akan membuat beberapa pil pengubah wajah sebelum mereka berangkat ke benua Zhenwu. Setelah hal itu diperlihatkanlah Nefeng sedang ada di kamarnya dan berkultivasi. Ia pun nampaknya sedang berusaha untuk membuka larangan yang ada pada kalung giok. Ketika mencoba membuka tersebut, Nefeng melihat bahwa di kalung itu ada kesadaran suci Aurora dan secara tiba-tiba saja kalung giok itu pun meledak dan pecah. Nefeng tahu bahwa ini sebenarnya larangan ganda dan Nefeng ceroboh. Tapi ini juga merupakan kesempatan bagus baginya untuk mempelajari teknik ini. Namun tiba-tiba saja ada suara seperti bocil yang menjelaskan, serangan pedang ini terlalu rendah, tidak patut digunakan sama sekali. Apa yang membuat Nefeng bahagia? Terlihat nampaknya suara bocil itu bersumber dari alat yang ada di depan Nefeng. Lalu muncullah seorang gadis kecil yang sangat imut. Diketahui dia adalah roh kesadaran. Nefeng yang melihat bocil perempuan tersebut. Ia menanyakan apakah gadis kecil itu adalah roh senjata di gagang pedang 9 naga. Gadis kecil itu membenarkan dan ia akan mengizinkan Nefeng memanggilnya Xiao Jiu. Nefeng berkata gagang pedang 9 naga terlihat kuno, tapi ternyata roh senjatanya adalah seorang gadis kecil. Mendengar itu, gadis kecil nampak marah. Ia mengatakan, bilang saja ia jelek, tidak perlu bertele-tele. Ia pun mengejek Nefeng manusia yang munafik. Gadis kecil menegaskan, jika bukan karena Nefeng adalah reinkarnasi dari Raja Zhenwu, ia bahkan tidak akan memperhatikan Nefeng. Lantas Nefeng menanyakan sebenarnya pria macam apa Xiao Zhenwu itu. Gadis kecil itu pun memberitahu bahwa Zhenwu adalah pria tampan, juga adalah dewa yang terbaik dan terkuat. Bahkan semua manusia bodoh kalian gabungkan juga tidak bisa dibandingkan dengan kelingkingnya Raja Zhenwu. Mendengar hal tersebut, Nefeng menanyakan, jika Trugot Zhenwu sehebat itu,
mengapa dia bisa jatuh terpuruk. Dijawab oleh gadis kecil, karena orang-orang di sekitarnya, ia sudah bilang kepada Raja Zhenwu bahwa mereka semua tidak dapat diandalkan. Tapi tuannya tidak mendengarkan dirinya. Nefeng menanyakan kembali apakah gadis kecil tahu keseluruhan cerita dari Raja Zhenwu. Ternyata gadis kecil tersebut juga tidak tahu. Kala itu ia terluka parah dan tertidur sangat lama. Mendengar hal tersebut, Nefeng menduga sepertinya ada kebenaran lain tentang kematian Xiao Zhenwu ini. Ia menanyakan apakah ada cara untuk menyembuhkan luka dalamnya. Diberitahu oleh gadis kecil, Nefeng akan mengetahuinya setelah tiba di benua Zhenwu. Namun tiba-tiba saja gadis kecil merasa ngantuk dan ia pun butuh tidur. Lantas ia pun langsung tertidur kembali dan menjadi barang kuno yang dipunya oleh Nefeng. Nefeng pun berbicara dekat jendela. Meski ia tidak ingin berubah menjadi Xiao Zhenwu, tetapi jika musuhnya masih hidup, itu akan sangat berbahaya baginya. Sementara itu di istana Haotian terlihat salah satu tetua di sana sedang berkultivasi, dan tiba-tiba saja salah satu murid pun melapor. Dengan tergesa-gesa ia pun mengatakan bahwa ini darurat. Senior pun menanyakan mengapa murid itu sangat panik. Ia pun memberitahu bahwa Lian Tingyok, penyelamat milik adik keempat yaitu Hao Yi, telah rusak. Ditambah lagi adik kelima dan keenam juga sama. Mendengar hal tersebut, senior terkejut. Bagaimana mungkin? Apakah mungkin Nefeng mendapat peluang lain untuk meningkatkan kultivasinya? Terlihat murid itu penasaran peluang seperti apa yang membuat Nefeng bisa menembus kultivasinya. Bahkan Nefeng bisa mengalahkan martial science tingkat 4 dan 2 tingkat 5 sekaligus. Senior pun menjawab apakah murid itu curiga bahwa Nefeng punya bantuan lain. Ditegaskan oleh senior, ia telah mengirim orang untuk memata-matai Gunung Feilong. Mereka sekarang diganggu oleh klan Serigala Darah dan tidak punya waktu untuk ke Pulau Lingwu. Murid itu pun penasaran, jika bukan mereka lalu siapa lagi? Atau mungkin Nefeng adalah reinkarnasi seorang dewa dan mampu mengerahkan kekuatan ilahi. Senior pun juga menjadi heran, ini memang aneh. Tapi ia tidak bisa pergi sekarang. Ia pun menyuruh muridnya itu segera pergi ke Pulau Tianwu dan cari tahu identitas aslinya, tapi jangan memulai masalah dengan Nefeng, karena mereka akan memutuskan setelah guru mereka menyelesaikan kultivasinya. Muridnya pun memprotes, tidak perlu sampai segitunya, kan dia adalah seorang martial science tingkat 6. Jika kita tidak melakukan apapun, guru mereka mungkin akan menyalahkan. Ditambah lagi adik keempat adalah putranya yang paling berharga. Namun senior menegaskan mereka sudah kehilangan terlalu banyak untuk menghabisi Nefeng, dan sekarang mereka harus berhati-hati. Juga sebarkan perintahnya, ingatkan sebagian besar murid yang sedang menjalankan misi untuk kembali, karena mereka perlu menyimpan kekuatan sekarang jika ada orang lain yang menyerang saat kritis. Muridnya pun mengerti tentang hal tersebut. Lantas ia pun langsung pergi. Sementara itu berpindah ke kota Tianwu. Para penjaga sedang memeriksa orang-orang yang ingin masuk ke kota tersebut. Ternyata para penjaga itu sedang memeriksa orang-orang yang mirip seperti Nefeng, karena mereka memegang poster burunan Nefeng. Terlihat penjaga topeng itu bahkan melihat wajah praktisi untuk memastikan bahwa orang itu bukanlah Nefeng. Setelah memastikannya, penjaga itu pun memperbolehkan praktisi tersebut dan pacarnya untuk pergi. Ternyata praktisi itu adalah Nefeng yang bersama Nona Yuyan. Diketahui mereka berdua memakai pil merubah wajah untuk mengecoh para penjaga. Nona Yuyan pun memuji pil buatan Nefeng, tapi Nefeng bilang bahwa efeknya memiliki batas.
dan mereka harus segera mencari penginapan dan menunggu pemberangkatan berikutnya. Ketika itu tiba-tiba saja para penjaga berlarian seperti akan menangkap seseorang. Sontak Ne Feng langsung melindungi Nona Yuyan dan langsung mendekapnya. Terlihat salah satu praktisi di sana pun mengatakan bahwa sejak kedatangan penguasa istana ketiga, keluarga Zong dan Hong telah bertindak lebih terang-terangan. Mereka berdalih mencari penjahat dan mencari berbagai cara untuk memeras mereka. Pembicaraan mereka pun dihentikan oleh seorang wanita dan mengingatkan, apakah kalian ingin masuk penjara? Setelah hal itu, Nona Yuyan bersama Ne Feng ada di sebuah restoran. Disampaikan oleh Nona Yuyan bahwa ini bukan salah Ne Feng, karena orang-orang itu selalu melakukan kejahatan tanpa alasan. Saat itu ada seseorang yang mengatakan pencarian yang panjang dan ia sangat membenci itu. Terlihatlah praktisi tersebut berbadan besar dan membawa tempat pedangnya yang besar juga. Salah satu orang pun menawarkan praktisi itu mau mencari makan atau mencari kamar. Ternyata praktisi itu ingin makan. Namun praktisi tersebut seketika terhenti karena melihat Ne Feng yang sedang menyamar bersama Nona Yuyan. Hingga akhirnya ia pun mengatakan bahwa ia akan duduk di tempat Ne Feng. Terlihat Ne Feng pun tidak mempermasalahkan bahwa praktisi itu duduk bersamanya. Praktisi itu memuji Ne Feng bahwa Ne Feng sungguh luar biasa. Nona Yuyan pun bergumam di dalam hatinya, apakah praktisi ini mengetahui penyamaran mereka? Sementara itu, Ne Feng ingin mendengar apa yang dimaksud oleh praktisi tersebut, dan secara tiba-tiba saja para penjaga pun berlarian masuk ke dalam restoran, dan mereka pun menodongkan senjata kepada tiap masing-masing orang yang ada di sana. Lalu seseorang pun memerintahkan tangkap semua orang yang mencurigakan. Terlihat praktisi berbadan besar tersebut melihat ke arah pedang yang sedang dipakai oleh orang yang memerintahkan tersebut. Pemilik restoran di sana pun mengatakan kepada orang yang memerintah itu yang bernama Tuan Zhongwu, pasti ada kesalahpahaman di sini. Di restoran tersebut hanya bisnis kecil-kecilan dan tidak ada buronan. Mendengar hal itu, nampaknya Zhongwu tidak terima karena ia dituduh melakukan kesalahan. Pemilik restoran tidak bermaksud seperti itu. Dijelaskan oleh Zhongwu bahwa seseorang melaporkan bahwa kalian menyembunyikan buronan. Menurutnya mereka ada di sini sekarang. Terlihat ketika itu Ne Feng menenangkan Nona Yuyan yang nampaknya gelisah. Diberitahu oleh pemilik restoran bahwa semua itu hanyalah tuduhan yang dibuat-buat dan tolong cari tahu kebenarannya. Ia pun sembari menyiapkan bangku untuk Zhongwu ini. Dikatakan oleh Zhongwu bahwa mengapa ia harus membuang waktunya untuk menyelamatkan toko kecil milik bos restoran. Tentu saja jika kalian menunjukkan ketulusan, mungkin bisa dibicarakan. Zhongwu nampaknya meminta upeti bayaran. Kemudian bos restoran itu memberikan uangnya. Semua keuntungan mereka di paruh pertama tahun ini yang berjumlah 100.000 emas. Ia pun mempersilahkan untuk mengambilnya dan minum teh yang enak di restorannya. Namun tiba-tiba saja praktisi yang berbadan besar yang duduk bersama Ne Feng, ia pun langsung menyerang ke arah Zhongwu. Mendapat serangan tersebut, pastinya Zhongwu merasa marah. Siapa orang bodoh yang berani mengganggu masalahnya? Dikatakan oleh praktisi itu bahwa orang kotor tidak pantas menerima pedang apapun. Kemudian para pengawal Zhongwu langsung menyerang praktisi itu sesuai perintah dari Zhongwu. Namun pada akhirnya para pengawal itu pun dikalahkan dengan mudahnya oleh praktisi tersebut. Alhasil Zhongwu hanya bisa mengancam bahwa tunggu saja pembalasannya. Namun praktisi itu berkata bahwa satu kata lagi yang keluar dari Zhongwu, ia akan melumpuhkan Zhongwu.
Tidak lama setelah itu muncullah orang-orang dari istana Haotian. Mereka pun mengatakan apakah praktisi itu fikir istana Haotian mudah ditindas. Diketahui praktisi dari istana Haotian itu bernama Hong Yu. Sementara itu Zhongwu menjelaskan kepada kakaknya yaitu Hong Yu bahwa praktisi berbadan besar telah menghina istana Haotian, juga mengolok-olok pimpinan mereka, dan dia pasti kaki tangan Nefeng. Akan tetapi disampaikan oleh praktisi tersebut, ia tidak kenal dengan Nefeng dan tidak pernah menghina istana Haotian. Ia beralasan ia hanya tidak menyukai Zhongwu. Hingga pada akhirnya Zhongyu mengeluarkan pedangnya dan menegaskan bahwa praktisi itu telah membuat masalah di wilayah kuil Haotian, maka bersiaplah untuk dihabisi. Kemudian terjadilah pertarungan pedang di antara mereka berdua. Terlihat Hong Yu berhasil dipentalkan oleh kekuatan dari praktisi berbadan besar. Meski begitu, Hong Yu tetap terus bertarung dan mengeluarkan teknik serangannya untuk menyerang praktisi tersebut. Praktisi itu berlindung memakai kekuatan esnya. Ia juga sembari menyerang dengan teknik jari pedang penembus langit. Melihat teknik pedang dari praktisi itu, Nefeng mengetahui bahwa niat pedangnya mirip dengan miliknya. Sementara itu, Hong Yu yang secara beruntun menerima serangan dari praktisi tersebut. Ia mengatakan sekuat apapun niat pedang praktisi berbadan besar, ranahnya hanya martial science tingkat 3. Itu hanyalah omong kosong di hadapan martial science tingkat 4 seperti dirinya. Namun ditegaskan oleh praktisi berbadan besar bahwa jalan pedangnya tidak pernah terbatas pada ranah. Terjadi kembali pertarungan di udara di antara mereka berdua, dan ketika Hong Yu terdesak oleh serangan dari praktisi tersebut, ia pun mengeluarkan kekuatan Phoenix-nya. Para bawahannya yang melihat hal itu tahu bahwa ini adalah jurus pamungkas Tuan Hong Yu, dan praktisi itu pasti akan dihabisi. Ditambah lagi saat itu Zhongyu berkata bahwa sekarang buka mata praktisi itu lebar-lebar. Mari kita lihat apakah mereka berani tidak hormat lagi nanti. Setelah hal itu terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua, yang pada akhirnya kekuatan Phoenix dari Hong Yu berhasil mementalkan praktisi tersebut. Dan ketika Zhongwu akan menyerang praktisi berbadan besar, karena sudah terluka, Nefeng langsung bereaksi untuk menghalanginya dan menyerangnya. Dikatakan oleh Nefeng bahwa serangan diam-diam adalah tindakan yang tercela. Hong Yu yang melihat bahwa praktisi berbadan besar punya bantuan, ia pun akan mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang, dan tak satu pun dari kalian yang bisa kabur. Ia pun mengeluarkan kekuatan Phoenix-nya menyerang ke arah Nefeng. Praktisi tersebut pun langsung terbang untuk berhadapan langsung dengan kekuatan Phoenix. Kemudian ia pun lanjut bertarung di udara melawan Hong Yu. Sementara itu di bawah, Zhongyu menyuruh para bawahannya untuk menangkap Nefeng dan Nona Yuyan. Praktisi berbadan besar pun yang melihat mereka berdua akan ditangkap. Ia tahu tidak bisa menyeret Nefeng dan Nona Yuyan dalam masalah ini. Ia pun harus segera mengakhiri pertarungan melawan Hong Yu. Terlihat praktisi berbadan besar mengeluarkan teknik kekuatan langit tanpa debu. Serangannya pun berhasil mementahkan Hong Yu dengan pedang besar yang keluar dari langit. Zhongyu pun ketika itu terkejut bahwa kakak Hong Yu sebenarnya berhasil dikalahkan. Sementara itu Nefeng menolong praktisi berbadan besar tersebut yang nampaknya kelelahan sehabis pertarungan. Dikatakan oleh Zhongwu bahwa Nefeng dan lainnya adalah penjahat dan habisi mereka semua.
都是逆子。 Namun dengan kekuatan pedangnya, dengan mudah Nefang berhasil mengalahkan para bawahan tersebut. Setelah hal itu, Nefang dan yang lainnya pun pergi. Akan tetapi ternyata diam-diam ada seseorang yang melihat kejadian tersebut dari kejauhan. Sementara itu kembali kepada Nefang dan Nona Yuyan yang membawa praktisi berperan besar ke sebuah gubuk. Nona Yuyan menanyakan bagaimana kondisi dari praktisi tersebut. Dikatakan oleh Nefang bahwa praktisi itu terlahir dengan tubuh pedang, jadi memiliki kemampuan penyembuh diri yang kuat dan jangan mengkhawatirkannya. 今日他是天生健体。 Ditambah lagi kata Nona Yuyan, hari ini adalah tanggal keberangkatan. Orang-orang berkerumun di semua pelabuhan. Tidak mudah bagi mereka berdua untuk pergi dengan situasi sekarang. Tidak lama praktisi itu pun terbangun dari tidurnya. Ia pun menanyakan mereka berdua akan pergi kemana. Akan tetapi Nefang berkata sepertinya praktisi itu baik-baik saja. Kalau begitu mereka berdua akan langsung pergi. Namun praktisi tersebut menahan agar Nefang dan Nona Yuyan tidak pergi. Dan secara tiba-tiba saja ia pun terjatuh dan berseluncur di hadapan Nefang dan Nona Yuyan. Hal itu pun membuat suasana menjadi canggung. Kemudian praktisi tersebut menanyakan, katakan kepadanya, mengapa Nefang memiliki niat pedang bawaan? Kalau tidak, ia akan terus mengikuti Nefang kemanapun. Nona Yuyan pun menanyakan apa yang dimaksud dengan niat pedang bawaan, sedangkan Nefang bergumam. Ia telah menyembunyikan gagang pedang 9 naga dengan sangat baik. Bagaimana praktisi ini bisa mendeteksinya? Dikatakan oleh Nefang bahwa ia tidak memiliki niat pedang bawaan, juga tidak mengerti perkataan dari praktisi itu. Hingga akhirnya Nefang pun bergegas akan langsung pergi bersama Nona Yuyan. Namun praktisi tersebut tidak menyerah. Ia pun menyuruh Nefang untuk mengingat namanya. Diketahui ia bernama Xiao Tian Ao dari domain pedang surgawi mistik. Setelah hal tersebut terlihat Nefang dan Nona Yuyan pun ada di pasar kota. Terlihat Nona Yuyan sudah lama mendengar kalau murid domain pedang surgawi mistik tergila-gila kepada pedang. Setelah melihat Xiao Tian memang sesuai dengan rumornya. Sedangkan Nefang mengatakan bahwa pil pengubah wajah hampir habis. Mereka harus menemukan jalan keluar yang aman dari sini. Namun ternyata diam-diam ada yang mengikuti mereka berdua. Orang itu pun memakai daun untuk menutupinya. Dan pastinya orang tersebut adalah Xiao Tian. Ia pun terus mengikuti Nefang dan Nona Yuyan dari belakang. Pastinya Nefang menyadari hal itu. Namun tampaknya Nefang akan membiarkan Xiao Tian mengikutinya. Akan tetapi tiba-tiba saja ada orang pasar yang mengenali Xiao Tian. Xiao Tian adalah orang jahat yang mengalahkan Hong Yu. Dan ternyata orang tersebut adalah pemilik restoran sebelumnya. Ia pun menyalahkan Xiao Tian. Jika bukan karena Xiao Tian, restorannya tidak akan ditutup. Ia pun menyuruh agar menangkap Xiao Tian. Jangan sampai Xiao Tian melarikan diri. Orang-orang pun berniat akan menangkap Xiao Tian dan mengklaim hadiah yang akan diberikan oleh istana Haotian. Dengan santai Xiao Tian mengatakan bahkan tidak ada praktisi martial science. Dengan berani malah ingin menangkapnya. Kemudian ia pun melarikan diri. Hal itu pun membuat orang-orang langsung mengejar dirinya. Xiao Tian terus dikejar-kejar oleh orang-orang yang ingin menangkapnya. Namun ia berhasil menyerang mereka semua dengan kekuatannya. Lantas ia pun menyusuri atap untuk lepas dari kejaran mereka semua, lalu meloncat dari atap ke atap.
Sementara itu, terlihat Naifang memantau Xiao Tian yang terus dikejar-kejar oleh mereka semua. Dan secara tiba-tiba saja Naifang ada di hadapan Xiao Tian. Naifang langsung mengeluarkan pedangnya dan ternyata menyerang orang-orang yang mengejar Xiao Tian. Naifang pun menyuruh Xiao Tian untuk mengikuti dirinya. Sedangkan Xiao Tian mengatakan Naifang benar-benar penuh rasa keadilan. Hingga akhirnya mereka berdua pun pergi untuk melarikan diri. Akan tetapi tiba-tiba saja ada seseorang yang melempar batu di hadapan mereka. Dikatakan oleh praktisi itu tidak ada yang bisa lolos setelah menyakiti muridnya. 别浪费时间。 Oke guys, itu adalah dari lanjutan Donghua yang berjudul Peak of True Martial Arts. Dan terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke, agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.